Jika kita berbicara mengenai negara kuat di Asia, mungkin kita akan menyebut Jepang, Korea Selatan, Arab Saudi, maupun Iran. Negara-negara tersebut rutin mengikuti Piala Asia, termasuk Piala Dunia sekalipun. Bahkan keempat negara yang sudah disebutkan tadi merupakan negara tersukses di Piala Asia, di mana Jepang paling sering juara dengan raihan 4 trofi, disusul Iran dan Arab Saudi yang sama-sama mengoleksi 3 trofi, serta Korea Selatan yang sudah 2 kali menjuarai Piala Asia. Lalu bagaimana dengan Cina? Apakah Cina juga termasuk negara kuat di Asia? Sepak bola Cina bisa dibilang cukup unik. Mereka bukanlah negara mediocre seperti Indonesia yang baru 5 kali lolos Piala Asia. Sedangkan negeri tirai bambu sudah 13 kali mengikuti turnamen ini. Bahkan jumlah partisipasi Cina jauh lebih banyak dibandingkan dengan Jepang yang baru 11 kali mengikuti turnamen terbesar di Asia tersebut. Meskipun Cina termasuk negara yang sering mengikuti Piala Asia, namun mereka justru belum pernah sekalipun menjuarai turnamen ini. Hal ini memang sangat ironi, mengingat negara-negara yang kerap lolos ke Piala Asia setidaknya pernah 1 kali menjuarai kompetisi ini. Bahkan, Australia yang baru bergabung dengan AFC pada tahun 2006 silam sudah pernah menjadi kampiun pada edisi 2015 yang lalu. Lalu apa yang membuat Cina begitu kesulitan untuk menjadi juara Piala Asia? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Cina pertama kali lolos ke Piala Asia pada tahun 1976 yang kala itu diselenggarakan di Iran. Sejak saat itu Cina selalu lolos ke babak utama Piala Asia meskipun tidak pernah menjadi juara. Prestasi terbaik Cina adalah 2 kali menjadi runner-up pada edisi 1984 dan 2004 ketika mereka menjadi tuan rumah. Selain itu, Cina juga 2 kali meraih peringkat ketiga dan 2 kali menjadi peringkat keempat. Sebuah prestasi yang sebenarnya tidak terlalu buruk untuk level kompetisi tertinggi di Asia. Namun tentu saja dibandingkan dengan 2 negara tetangga mereka, yakni Jepang dan Korea Selatan, prestasi sepak bola Cina memang masih tertinggal. Di saat 2 negara tetangganya rutin mengikuti Piala Dunia, Cina baru sekali lolos dari fase kualifikasi. Kondisi yang dialami Cina tersebut sebenarnya sangat ironi, sebab jika kita merujuk pada prestasi olahraga secara keseluruhan, Cina selalu berada di posisi 3 besar dalam 6 edisi terakhir Olimpiade. Itu berarti prestasi olahraga Cina memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Namun sayangnya prestasi sepak bola mereka justru lemah dibandingkan dengan olahraga yang lain. Cina sebenarnya tidak tinggal diam melihat fakta sepak bola mereka yang tertinggal dari negara lain. Bahkan pemerintah sampai turun tangan untuk mengatasi permasalahan sepak bola di sana. Apalagi pada era kepemimpinan Presiden Xi Jinping yang gila bola, semua aspek mengenai sepak bola Cina langsung dibenahi. Pembenahan besar-besaran yang dilakukan Cina sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2011 atau 2 tahun sebelum Xi Jinping naik menjadi presiden. Kala itu Cina memiliki harapan dapat menjadi negara kuat di dunia sepak bola seperti yang terjadi pada cabang olahraga lainnya. Dalam mencapai hal tersebut, Cina menerapkan 3 tahapan untuk timnas mereka, yakni lolos ke Piala Dunia, menjadi tuan rumah Piala Dunia, dan menjadi juara Piala Dunia. Upaya awal yang dilakukan adalah dengan pembinaan usia muda. Pemerintah Cina dikabarkan sampai memasukkan sepak bola ke dalam kurikulum pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut, sejumlah infrastruktur dibangun demi menunjang pembinaan usia muda. Selain itu, upaya lain yang dilakukan Cina yang sempat menggemparkan dunia adalah gelontoran dana yang mereka keluarkan untuk merekrut pemain-pemain top dunia. Tak tanggung-tanggung, dana hingga mencapai triliunan rupiah dikeluarkan klub-klub Cina untuk membawa nama-nama besar agar mau bermain di Liga Cina. Seperti Anelka, Oscar, Hulk, Ramirez,
Tevez, dan masih banyak lagi. Keberadaan pemain top dunia tersebut diharapkan dapat meningkatkan level para pemain Cina. Dengan begitu nantinya timnas Cina dapat bersaing dengan negara-negara kuat lainnya. Tidak hanya di level Asia saja, tetapi juga di level dunia. Sayangnya proyek ambisius yang direncanakan Presiden Xi Jinping tersebut nampaknya masih jauh dari harapan. Hal ini terbukti selama 1 dekade terakhir. Tidak ada prestasi yang diraih timnas Cina. COVID-19 yang terjadi sejak akhir tahun 2019 menjadi salah satu faktor yang menghambat proyek ambisius Presiden Xi Jinping tersebut. Pandemi menghancurkan ekonomi Cina yang berakibat ke berbagai sektor, termasuk sepak bola. Aturan pandemi yang ketat membuat penonton dilarang datang ke stadion, yang membuat pemasukan klub berkurang drastis. Tanpa kehadiran penonton membuat sejumlah sponsor menarik diri, yang tentunya sangat berpengaruh terhadap finansial klub yang harus menggaji pemain dengan nominal yang tidak sedikit. Krisis keuangan pun tak bisa dihindari. Sejumlah klub pun mengalami keterpurukan. Salah satunya adalah Guangzhou Evergrande yang sempat menjadi klub raksasa Cina. Hanya dalam tempo 1 dekade saja, nasib Guangzhou Evergrande berubah drastis. Dari semula klub raksasa yang 2 kali menjuarai Liga Champions Asia, kini mereka harus berada di kasta kedua. Grup Evergrande yang menjadi pemilik klub tersebut mengalami keterpurukan pada tahun 2021 akibat krisis pasar properti yang sangat buruk yang membuat mereka dinyatakan bangkrut. Hal yang sama juga dialami sejumlah klub lain yang mengalami kesulitan finansial hingga terpaksa bangkrut dan berganti nama. Kondisi tersebut membuat Liga Cina kini tidak lagi semewah dulu. Klub Cina mulai berpikir 2 kali untuk menggelontorkan dana besar pada bursa transfer yang membuat mereka seolah terlupakan begitu saja. Usaha lain yang dilakukan Cina untuk memajukan sepak bolanya adalah proyek naturalisasi. Sejumlah pemain keturunan maupun pemain asing yang telah memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Cina dinaturalisasi. Nama-nama seperti Alcason, Ricardo Goulart maupun Alan Carvalho kini memiliki paspor Cina setelah mereka melepas status kewarganegaraan mereka. Sayangnya keberadaan pemain naturalisasi tersebut nyatanya juga belum mampu memberikan perubahan terhadap prestasi timnas Cina. Kegagalan proyek ambisius yang direncanakan Presiden Xi Jinping tersebut membuat sepak bola Cina stagnan begitu saja. Selama 1 dekade terakhir, tidak ada prestasi yang diraih timnas Cina. Bahkan gelontoran uang yang dikeluarkan untuk merekrut bintang-bintang top dunia nyatanya juga tidak memberikan dampak apa-apa terhadap perkembangan sepak bola Cina. Para pemain Cina pun seolah juga tidak mengalami perkembangan sama sekali. Bahkan dalam skuad yang mereka bawa untuk Piala Asia 2024 nanti, hanya 1 pemain saja yang berkarir di luar Cina. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan Jepang atau Korea Selatan yang mayoritas pemainnya bermain di luar negeri, bahkan sanggup menembus klub-klub Eropa. Dengan kondisi seperti ini, nampaknya sulit bagi Cina untuk menjuarai Piala Asia edisi kali ini. Apalagi dengan semakin meningkatnya perkembangan rival mereka seperti Jepang atau Korea Selatan, membuat timnas Cina seolah semakin ketinggalan jauh. Dengan fakta tersebut, sepertinya perjalanan timnas Cina pada Piala Asia 2024 kali ini tidak akan berbeda jauh dengan edisi-edisi sebelumnya. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Votix ID lainnya.